Anda kembali digelar perkara. Dokter gadungan Ingwi Tito Banyu telah menipu masyarakat selama 5 tahun. Lantas bagaimana agar masyarakat yang hendak berobat tidak tertipu kejahatan serupa? Ikuti ulasannya berikut. Bahwa sebenarnya rumah di mana dia melakukan praktek ini bukan klinik. Bukan. Jadi dia pindah tadi di Megaregensi itu ruko, kemudian di Ciantar itu ruko. Seperti melihat ini sebuah bisnis kejahatan, ada peluang di dalamnya, ada kebutuhan, ada penawaran. Praktik ilegal dokter gadungan dan klinik Pratama Keluarga Sehat di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi beresiko membahayakan kesehatan masyarakat. PLT Kadinkes Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengaku terkejut sekaligus menyesali kejadian ini. Padahal pihaknya rutin mengevaluasi perizinan operasional klinik di wilayah Bekasi setiap 3 bulan sekali. Jadi saya penegasannya bahwa ini bukan klinik. Klinik itu adalah sarana fasilitas kesehatan yang terdaftar. Ini sama sekali tidak terdaftar, sehingga ini bukan klinik. Jadi sudah orangnya dimulai dari juga informasinya KTP-nya palsu, kemudian orangnya bukan seorang dokter, kemudian kenapa bukan seorang dokter? Karena dia tidak mempunyai surat tanda registrasi seorang dokter dari yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Mirisnya, penipuan berkedok praktik dokter dan layanan kesehatan tersebut berlangsung selama 5 tahun. Kriminolog Kazizah Gustina menilai, pelaku memanfaatkan sejumlah celah, salah satunya adalah praktik pemalsuan dokumen atau identitas diri. Karena mungkin lingkungan pun berperan aktif untuk mendukung itu. Bagaimana sebenarnya celah-celah itu terbuka. Misalnya bukan cuma soal pengawasan ya sebenarnya untuk terhadap profesi-profesi ini tadi. Tapi juga bagaimana ketika kita membuka klinik, ketika kita membuka usaha atau apapun, tidak hanya surat izin dan lain-lain, ini akan ada kemungkinan banyak upaya-upaya pemalsuan dokumen. Ini sebuah bisnis kejahatan, ada peluang di dalamnya, ada kebutuhan, ada penawaran, akhirnya terbukalah usaha upaya tersebut. Agar kasus serupa tidak terulang, diharapkan pengurus lingkungan dapat mengantisipasi adanya usaha klinik ilegal di lingkungannya. Selain itu, pengawasan terhadap praktik dokter dan layanan kesehatan yang ada di tengah masyarakat perlu ditingkatkan. Ada seseorang ataupun sekelompok orang ingin membuka suatu usaha atau klinik yang klinik kesehatan sekalipun, maka lingkungan sekitarnya, RT, RW, dan lain-lain untuk cek dan dicek lebih lanjut, tidak hanya sekedar menerima saja gitu ya, karena ya itu tadi ya, di kondisi lingkungan kita itu sangat memudahkan sebenarnya untuk upaya-upaya pemalsuan dokumen. Sampai akhirnya masuk ke atasnya lagi ya, terkait dengan Dinkes, apakah dibutuhkan misalnya kondisi pengawasan rutin tertentu. Bagi masyarakat, agar tidak jadi korban penipuan dokter gadungan maupun klinik ilegal, berobatlah ke fasilitas kesehatan resmi pemerintah. Jika memilih kelayanan pengobatan lain, pastikan klinik tersebut memiliki izin resmi. Jangan percaya harga murah. Laporkan pada pihak berwenang jika melihat ada yang mencurigakan pada layanan dokter maupun klinik di lingkungan Anda. Tentunya tidak ada manusia yang tidak pernah sakit. Dan ketika akan ingin memperoleh layanan kesehatan, tentunya ingin memperoleh layanan kesehatan yang maksimal, yang paripurna. Tentunya diberikan oleh orang yang profesional, diberikan di tempat yang benar-benar resmi. Jadi kalau ingin memperoleh layanan kesehatan yang tadi, yang maksimal, yang paripurna, datanglah ke Paskes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memang yakin bahwa itu resmi. Perlu tadi dengan adanya kondisi ini berarti kita perlu cek kembali ketika kita ingin datang ke dokter, mencari akses informasi terkait dengan dokter yang akan kita datangi, testimoni kan pasti ada, ya kan, banyak lah gitu ya, yang jadi untuk mengetahui kebenarannya pun termasuk misalnya klinik ya, informasi banyak ya. Terungkapnya kasus dokter gadungan dan klinik ilegal di Bekasi semestinya membuat kita selalu berhati-hati agar tak berobat sembarangan. Nanda Aprilia, Budi Wicaksono, Kompas TV.